Smartphone terbaik tak harus mahal harganya, HP harga 1 jutaan pun bisa jadi pilihan tepat. Berikut adalah perangkat di kisaran sejutaan terbaik Indonesia yang layak jadi pilihan di bulan Maret 2022. Asal jeli dengan budget minim pun, kita tetap bisa mendapatkan HP performa terbaik. HP 1 juta yang tersedia di pasar, ternyata banyak yang menyediakan spesifikasi mumpuni. Seperti diketahui, segmen entry level sangat melimpah dengan persaingan. Memberikan rekomendasi HP harga 1 juta sangat sulit sebenarnya. Selain terjadi saling sikut antara series baru, banyak seri lama yang juga masih mampu berkompetisi. Hampir semua merek menawarkan HP harga 1 jutaan. Malah ada satu merek yang punya banyak pilihan. Oke, mungkin gak usah banyak bacot. Demi mempersingkat waktu kalian yang sangat berharga, berikut ini adalah rekomendasi HP 1 jutaan dengan chipset Snapdragon terbaik di tahun 2022 ini. Yang pertama ada Sharp Aquos R3. Tidak hanya Aquos Zero 2, Sharp juga meluncurkan smartphone kelas atas lainnya yang bernama Aquos R3 di Indonesia. Smartphone ini menggunakan layar berteknologi LCD dengan resolusi Quad HD+, dan mendukung HDR10. Layar yang luas ini membuat pengguna lebih leluasa untuk menonton video maupun memainkan game. Untuk membuat konten hiburan menjadi lebih hidup, teknologi Dolby Vision dan Dolby Atmos pun telah disematkan pada Sharp Aquos R3. Dengan refresh rate 120 Hz, layar smartphone ini mampu menampilkan gerakan konten dengan sangat mulus. Tepat di bawah layarnya terdapat sensor fingerprint yang disematkan pada tombol home Physics. Dari sektor hardware, Sharp Aquos R3 telah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855 octa-core dan RAM 6GB. Yang mampu menghadirkan performa cepat ketika game maupun aplikasi dijalankan. Penyimpanan internal 128GB dengan dukungan microSD juga telah dihadirkan pada produk yang satu ini. Baterai Sharp Aquos R3 mempunyai kapasitas 3200 mAh, yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan Aquos Zero 2 dengan 3130 mAh. Sharp Aquos R3 menggunakan dua kamera belakang, dengan kombinasi kamera utama 12,2 megapiksel dan ultrawide 20,1 megapiksel untuk menghasilkan foto yang bagus. Sementara kamera depannya mempunyai resolusi 16,3 megapiksel, yang diklaim Sharp sudah dapat mengakomodasi foto selfie, video call, dan fitur face unlock. Sensor NFC yang dibenamkan pada Sharp Aquos R3 ini dapat digunakan untuk transfer data, pembayaran digital, pengecekan atau pengisian e-money, dan masih banyak lagi. Tak ketinggalan juga dukungan dua kartu SIM, jaringan 4G, dan sistem operasi Android 9 telah dibenamkan di dalam smartphone yang satu ini. Ditambah dengan proteksi IP6 dan IPX8. Sharp Aquos R3 dapat digunakan dengan tetap stabil di lingkungan yang lembab, bahkan setelah terendam oleh air. Berikut ini adalah spesifikasi dan harga resmi yang ada di toko online saat ini. Yang kedua ada Realme 5i. Dari segi desain, Realme 5i dibekali dengan layar seluas 6,52 inci dengan resolusi HD+. Di sisi atasnya, terdapat poni yang memuat kamera selfie 8 megapiksel. Di sisi belakang ponsel bertengger 4 kamera yang disusun secara vertikal, ditemani dengan satu buah modul LED flash, dan pemindai sidik jari berbentuk bundar. Adapun keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 12 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Untuk dapur pacu, Realme 5i mengandalkan chip Snapdragon 665, dipadukan dengan RAM hingga 4GB dan memori internal hingga 128GB, yang bisa diperluas dengan kartu microSD hingga 256GB. Fitur lain di Realme 5i mencakup baterai berkapasitas 5000 mAh, serta sistem operasi Android 9 Pie yang dibalut lapisan antarmuka ala Oppo, ColorOS 6.1. Berikut ini adalah spesifikasi dan harga resmi yang ada di toko online saat ini. Yang ketiga ada Sony Xperia XZ3. Ponsel ini merupakan penerus Xperia XZ2 yang dirilis awal tahun 2018. Secara garis besar, Xperia XZ3 memiliki desain yang cukup mirip dengan pendahulunya. Spesifikasinya pun tak berbeda jauh, namun dengan peningkatan di beberapa aspek. Contohnya pada bagian layar, Xperia XZ3 memiliki bentang layar yang lebih luas ketimbang pendahulunya, yakni 6 inci dengan panel AMOLED.
Kerapatan yang dihasilkan layar ini pun terdongkrak dengan resolusi 1440 x 2880 piksel. Kendati demikian, spesifikasi lain yang diusung ponsel ini masih serupa dengan pendahulunya, yakni Xperia XZ2. Bagian layar masih dilapisi Gorilla Glass 5 dengan bingkai pinggir yang tipis. Untuk sektor dalam, Xperia XZ3 masih dipersenjatai Snapdragon 845 dengan GPU Adreno 630. Kapasitas penyimpanan yang tersedia pun masih sama, yakni 64 GB dengan dipadankan RAM 4 GB. Jika kurang, pengguna masih bisa memperluas penyimpanan lewat microSD sampai 512 GB. Sayangnya, ponsel ini mengadopsi slot hybrid di mana pengguna harus mengorbankan salah satu slot kartu SIM jika ingin menggunakan microSD. Untuk sektor kamera, Sony Xperia XZ3 juga masih dipersenjatai oleh lensa 19 megapiksel. Sayangnya, Sony masih belum menyematkan kamera ganda selayaknya flagship kebanyakan. Kapasitas baterai Xperia XZ3 ini sedikit lebih besar dari pendahulunya, yakni 3300 mAh. Ponsel ini hadir dengan 4 pilihan warna, yakni black, silver white, forest green, dan bordeaux red. Berikut ini adalah spesifikasi dan harga resmi yang ada di toko online saat ini. Yang keempat ada Poco M3. Poco M3 hadir dengan layar IPS LCD seluas 6,53 inci beresolusi Full HD+. Layar ini memiliki aspek rasio 20:9, refresh rate 60 Hz, dan dilapisi pelindung Gorilla Glass 3. Di bagian depan terdapat sebuah notch berbentuk tetesan air yang memuat kamera selfie beresolusi 8 megapiksel. Adapun ketiga kamera belakang Poco M3 terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel untuk pengambilan foto portrait. Beralih ke sektor hardware, Poco M3 mengandalkan sistem on-chip Snapdragon 662. Chipset ini berada di antara Snapdragon 660 dan Snapdragon 665. Snapdragon 662 yang diperkenalkan pada awal 2020. Dibekali ISP SpeedRate 340T untuk pemrosesan gambar. Selain Wi-Fi 6, Snapdragon 662 juga mendukung Qualcomm Fast Connect 6100, namun dengan modem LTE yang telah di-downgrade. Chipset ini didampingi oleh RAM 4 GB dan dua pilihan kapasitas penyimpanan, yakni sebesar 64 GB dan 128 GB. Pengguna juga dapat memperluas kapasitas penyimpanan dengan kartu microSD hingga 512 GB. Adapun fitur pendukung lainnya terdiri dari port jack 3,55 mm, fingerprint scanner yang terletak di sisi kanan ponsel. Dengan baterai 6000 mAh dengan pengisi daya cepat 18 Watt, Poco M3 diklaim bisa tahan hingga 5 hari untuk penggunaan ringan. Berikut ini adalah spesifikasi dan harga resmi yang ada di toko online saat ini. Yang kelima ada Redmi Note 8. Redmi Note 8 dibekali layar berbentang 6,3 inci dengan resolusi FHD+ dan rasio aspek 20:9. Layar IPS LCD pada ponsel ini telah dilapisi pelindung Gorilla Glass 5. Di sisi punggung tersemat 4 kamera belakang dan 1 LED flash. Kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel sama dengan pendahulunya Redmi Note 7. 3 kamera lain yang menemani adalah ultra wide 8 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Sementara untuk menunjang kebutuhan selfie, Xiaomi membekali Redmi Note 8 dengan kamera depan beresolusi 13 megapiksel. Untuk sektor dapur pacu, ponsel ini mengandalkan Snapdragon 665 dengan pengolah grafis Adreno 610. Dipadukan kombinasi RAM dan storage 3 GB per 32 GB. 4 GB per 64 GB, dan 6 GB per 128 GB. Berikut dukungan kartu microSD hingga 256 GB. Di sisi software, Redmi Note 8 menjalankan Android 9 Pie yang dilapisi MIUI 10. Baterainya 4000 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 2 hari, dan turut didukung pengisi daya cepat 18 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi dan harga resmi yang ada di toko online saat ini. Oke guys, itu dia tadi kelima smartphone 1 jutaan chipset Snapdragon terbaik, rekomendasi dari kami yang pastinya speknya tidak akan kentang.
Jika kalian ingin membeli ketujuh smartphone ini, kami sudah taruh link pembeliannya di deskripsi video ini. Jika kalian sudah mendapatkan smartphone ini di harga 1 jutaan, kalian boleh komen di kolom komentar. Kalau kalian ingin membeli kelima smartphone itu, pastikan kalian selalu chat sellernya terlebih dahulu sebelum membelinya. Oke guys, kami pamit dulu, sampai berjumpa kembali guys di video selanjutnya.